Hai hai, kali ini aku mau ngajak kalian untuk nginep di Jakarta. Kali ini aku nginep di Ibis Style Sunter, lokasinya di Jakarta Utara. Ini penampakan lobi utama dan ada tempat breakfastnya juga. Kenapa aku nginep di sini? Karena waktu itu AC rumah aku tiba-tiba rusak. Jadi aku booking di sini. Ini termasuk hotel budget. Jadi waktu itu aku nginep sekitar 500 ribuan, belum termasuk breakfast. Dan aku bookingnya melalui aplikasi Accor karena aku ada member Accor. Jadi bisa late check out gitu. Jadi benefitnya member Accor itu lumayan banyak ya, dan ini ada kids club tapi nggak terlalu besar. Untuk hotelnya sendiri sih kayaknya sih ini bintang 3 ya setahu aku. Nah, ini langsung aja ke kamarnya. Aku dapat di lantai 2 waktu itu. Untuk kamarnya sendiri sih sebenarnya nggak terlalu besar ya. Nah, ini koridor hotelnya dan di koridor ini tuh ada dispenser. Nah, ini aku pas check-in tuh dapet kayak tiket, untuk welcome drink, kayak bisa pilih mau jus atau apa waktu itu. Itu kalau aku member Accor jadi baru dapet kayak welcome drink yang bisa pilih gitu. Mungkin kalau kalian nggak member, aku kurang tahu ya dapat welcome drinknya apa. Nah, ini aku bilang ada dispenser gitu, bisa isi air. Jadinya kalau kalian punya botol atau tumbler bisa isi air di sini, nggak perlu telepon untuk minta botol air gitu. Nah, langsung aja nih aku kasih lihat kamarnya Ibis Styles tuh kayak apa sih. Sebenarnya aku udah pernah nginep di sini sebelumnya. Ini jadi yang kedua kalinya aku nginep di sini. Menurut aku sih cukup bersih ya untuk kamar hotelnya, tapi memang nggak terlalu besar. Nah, ini kamarnya. Jadi masuk-masuk tuh sebelah kiri kita tuh langsung toilet, dan ini penampakan kasurnya. Memang sih, kamarnya standar ya kayak, pada umumnya hotel-hotel Ibis pada umumnya gitu. Aku nggak ngerti juga sih bedanya yang style mungkin lebih modern ya daripada Ibis yang biasa. Ini di samping ranjang kita ada tempat meja, sama di bawahnya tuh ternyata ada apa, kulkas. Jadi ada kulkas kecil gitu, dan ini kita dapat complimentary teh dan kopi. Itu kalian kalau mau minum bisa, terus juga disediain pemanas air, terus juga ada gula dan lain-lain. Nah, yang kayak aku bilang di sini tuh airnya itu kayak begini bentukannya di jug, jadi kayaknya kalau habis kalian tinggal isi ke depan dispenser gitu. Mereka nggak sediain botol air lagi, mungkin lebih efisien ya, lebih go green gitu kan, nggak pakai botol plastik. Nah, ini ada meja, lampu meja, terus juga ada colokan di samping sini. Jadi kalau kalian mau ngecas itu bisa. Ini kulkasnya kecil ya, jadi kalau kalian mau taruh minuman itu bisa. Nah, ini pemandangan aku. Aduh, maaf ya, ini aku karena rekaman pakai handphone jadi nggak gitu kelihatan. Agak kotor sih jendela di luarnya. Cuma pemandangan aku ke jalan raya. Nah, ini kasurnya untuk ukurannya sih kayaknya double ya, queen double kayak gitu. Nggak terlalu kecil tapi pas lah untuk berdua. Dan kita juga dapat slippers. Terus kalau kalian mau laundry di sini juga bisa. Terus juga ada safety box di dalamnya. Terus juga apa untuk di sini sih kita cuman dapet begini aja. Waktu pas aku check in itu slippersnya juga cuma dikasih satu. Jadi pas aku check in aku minta lagi karena kan kita berdua ya gitu. Nah, untuk di meja samping ini ada kayak QR code-nya gitu untuk macam-macam sih. Itu ada kayak buat TV, menu apa segala macam. Nah, ini langsung aja ke TV-nya. Kalau TV-nya sih sebenarnya menurut aku ini masih jadul ya, karena gambarnya sendiri pun buram. Jadi aku nggak gitu nontonin sih. Banyak sih sebenarnya channel-channel film-film gitu. Dia pakai kabel TV gitu. Tapi gambarnya itu lumayan buram sih buat aku ya. Tapi memang cukup oke lah ya dengan harga yang kita bayarkan untuk kamar seperti ini. Menurut aku udah oke banget. Nah, ini aku bilang dari koridor pintu masuk nih sebelah kirinya tuh ada toilet. Jadi kalau dari pintu masuk di sebelah kirinya langsung WC. WC-nya sih sebenarnya nggak terlalu besar ya, tapi ya oke lah ya. Dan ini wastafelnya ini nggak ada air panas, jadi cuman air biasa aja. Pas aku check in ini tuh aku cuma dikasih satu amenities-nya ini kayak sikat giginya semua satu, dan kita nggak dikasih sabun sama sekali gitu. Kayak sabun cuci tangan nggak ada, cotton bud nggak ada, cuman handuk dikasih dua. Yang aku bingung sih gitu doang sih, kayak pas aku check in kok di toilet cuma dikasih satu sikat gigi,
gitu kan. Akhirnya kita telepon dan minta, cuman karena waktu itu check-in-nya udah lumayan malam, jadi kayaknya nggak ada yang nganterin gitu ya. Aku juga nggak ngerti sih, akhirnya aku kayak pagi-pagi baru minta lagi. Kayak emang sih servisnya menurut aku nggak yang bagus-bagus amat pas aku check-in. Cuman ya aku maklumin kali ya, mungkin memang lagi kekurangan staff. Dan ini untuk pengaturan AC, kalau kalian mau lebih dingin atau enggak, AC-nya sih cukup dingin ya menurut aku. Jadi nggak perlu nyalain sampai yang ke paling dingin gimana banget, tapi ini udah dingin, cukup dingin. Oh ya, untuk selimutnya sendiri sih sebenarnya nggak terlalu tebel ya. Kalau kalian bisa lihat nih, selimutnya itu tuh kayak eh ya gitu aja sih. Aku susah ya jelasinnya, cuma beda sama selimut hotel-hotel bintang 5 gitu. Ya overall sih kamarnya oke lah ya, dan ini udah kaca besar, kalau kalian mau dandan atau mau ngapain ini oke, dan pencahayaannya di sini juga oke sih menurut aku. Kayak kamarnya itu kan ada jendela, jadi jendelanya bisa kalian buka pas siang-siang itu terang kok. Nah ini aku bilang dispensernya ada air panas dan air biasa, itu kalian bisa isi. Ini Hotel Ibis Styles ini sebelumnya tuh aku nginep dulu waktu itu pas lagi acara DWP. Jadi aku pernah nginep di sini juga, dan aku nggak gitu perhatiin sih kayak perbedaannya apa pas dulu aku nginep itu sama yang sekarang aku nginep. Cuman seingat aku sih memang sama-sama bersih ya, dan memang nyaman aja gitu loh. Dan ini yang aku bilang, jadi di lantai 2 ini tuh langsung nyambung ke swimming pool dan juga ada gym area. Ini ada yang nge-gym di sana, ada yang bisa kalian treadmill. Dan ini masuk ke swimming poolnya. Cuman memang aku waktu itu nggak naik ke area swimming poolnya karena cukup rame, dan aku nggak bisa kasih lihat ke kalian karena aku nggak enak ya videoin kayak lagi rame banget gitu. Dan ini, aku udah di lobi. Di lobinya itu sebenarnya cukup luas, jadi sebelah kiri lobi tuh kayak ada area nunggu gitu. Kalau kalian mau duduk-duduk di lobi itu juga bisa. Jadi itu sebenarnya lobinya bisa buat tempat ngobrol juga ya menurut aku. Jadi nggak kalian nggak cuma ngobrol di kamar, bisa ngobrol turun di lobi sini gitu. Dan ini area breakfastnya, dan ini yang aku bilang tadi aku dapat welcome drink. Ini aku ambil pas check out. Jadi welcome drinknya tuh kalian bisa pilih mau apa, dan ini sebenarnya ini tempat breakfast ya teman-teman. Jadi aku waktu itu pilih watermelon sama honeydew. Lagi-lagi aku pesennya ini dua gitu ya. Aku sih kurang tahu ya kalau kalian nambah breakfast itu nambahnya berapa, cuman harusnya sih nggak gitu mahal ya. Nah ini di sebelah kiri lobby tuh ada kayak mushola sama kayak ada tangga ke atas, ini tuh kayaknya buat menuju ke exhibition hall atau meeting area deh. Harusnya sih tempat itu ya, cuman aku nggak naik ke sana karena emang sepi juga, aku nggak berani keliling-keliling. Dan ini penampakan lobbynya, dan kalian jangan lupa kalau di sini tuh parkirannya cukup luas ya. Jadi menurut aku sih oke banget kalau kalian bawa mobil ke sini pun parkirannya gampang dan juga free parkir. Overall sih semuanya menurut aku sih oke, kamarnya oke, dari segi harga semuanya oke, apalagi kalau lagi nggak high season, pokoknya harganya kayak masih masuk lah ya di kantong. Cuman memang servisnya yang perlu ditingkatkan aja, cuman aku nggak berharap lebih dari servisnya juga sih, karena kan secara harga memang segitu ya gitu. Paling segitu aja review kali ini, see you in my next video.